Ya, kali ini updatean terbaru datang dari keluarga The Onsu yang sebenarnya kita tahu juga bahwa keluarga ini sudah berpisah gitu ya antara Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Namun baru-baru ini terkuak alasan kenapa mereka bisa berpisah. Tapi disclaimer dulu nih, karena ini cuma dugaan. Tapi kita lihat beberapa bukti dan juga sinyal-sinyal yang disampaikan oleh keduanya gitu ya, antara Ruben Onsu ataupun Sarwenda. Ya, baru-baru ini banyak dibicarakan soal kedekatan Ruben Onsu dengan Desy Ratnasari nih, gitu ya. Bahkan beberapa teman-teman selebritinya gitu ya, dalam acara talk show yang reguler tayang setiap hari ya, pasti kalian nggak akan asing untuk acara itu ya. Dengan inisial B itu, Bron gitu ya. Bahkan beberapa apa ya, kayak bercandaan-bercandaan mereka itu seperti diterima gitu ya, umpan-umpan bercandaan itu dianggap biasa, bahkan Ruben Onsu terkesan ya apa ya, menerima aja gitu. Kalau seumpama itu buat lucu-lucuan aja gitu, itu nggak mungkin sih dibahas tiap hari gitu ya, tapi kita nggak tahu juga lah. Tapi kedekatan itu banyak disalahartikan gitu ya. Katanya kan ada kedekatan antara mereka berdua. Namun pada kenyataannya pada zaman dulunya memang mereka bersahabat nih antara Ruben ataupun Desy ini gitu. Tapi ketika saat ini kemungkinan mereka ada hubungan lagi, ya itu wajar aja karena status dari Ruben Onsu memang kan sudah single gitu ya. Namun yang baru terkuak adalah adanya video pengakuan dari Sarwenda yang diduga dia sempat keceplosan ya, bahwa alasan kenapa mereka bisa berpisah sejauh ini itu karena hal ini. Berikut videonya. Ayo, tapi jangan mau dimadu ya, say. Kalau dimadu kamu diem terus, lama-lama sakit juga, say. Yang ada ntar kayak aku lo, kista lo kepala. Waduh, itu dalam sih ya, gitu. Coba kita ulang sekali lagi di part awal ini. Ayo, tapi jangan mau dimadu ya, say. Kalau dimadu kamu diem terus, lama-lama sakit juga, say. Yang ada ntar kayak aku lo, kista lo kepala. Jangan mau dimadu, ntar lama-lama bisa sakit kista kayak aku, gitu. Itu relate banget dengan kondisi Bunda Sarwenda saat ini, ya, gitu. Sekali lagi, ini cuma dugaan, gitu ya. Namun caption di sini itu menuliskan ya, Bun paham nggak sih arti dimadu? Katanya gitu. Bukannya kalian udah cerai, katanya gitu ya. Bunda kan wanita elegan, jangan nyinyir gitu. Katanya gitu. By the way, Kista Bunda bukannya udah lama ya. Semangat Bunda, gitu. Nah, kalau kita bisa tilik atau kita bisa flashback ke belakang, memang banyak juga yang notice nih hubungan antara Ruben Onsu ya, keluarga The Onsu ini memang terlihat mulai renggang itu semenjak ulang tahun putra pertamanya, yaitu Bertrand Putra Onsu ketika itu pada umur 17 tahun. Di situ mimik muka, gerak-gerik, kemudian body language dari semuanya, dari keduanya maksudnya, itu tuh terlihat gitu, terlihat beda, tidak seharmonis biasanya. Nah, hal tersebut itu menjadi trigger beberapa orang bahwa kemungkinan nih, dugaannya ada nih, kayaknya penawaran dari Mas B, kok Mas B, Mas R ya, inisial ya, R ini untuk memadu gitu istrinya. Tapi ya nggak tahu juga ya, mohon maaf nih kalau salah, maaf banget ya gitu. Ini kan karena bahas berita yang lagi beredar aja gitu. Kemudian ya kalau namanya dimadu berarti kondisinya ketika itu ya memang belum cerai gitu. Tapi ketika Bunda Sarwenda sekarang keceplosan mungkin ya, atau memang sudah siap mempublis atau juga menjelaskan tentang hal ini gitu ya, sudah mulai gamblang, yaitu kemungkinan besar itu menjadi alasan paling kuat ya. Namanya dimadu berarti belum cerai dong ketika itu gitu. Tapi dengan kondisi sekarang ya, Bunda Sarwenda mungkin ngerasa sudah bisa berdamai dengan dirinya dan bisa merilis itu semua. Mungkin, tapi sekali lagi mungkin. Kemudian caption di bawahnya menuliskan, kalau udah cerai, dekat sama cewek lain bukan madu Bu, namanya vanilla. Gitu. Ya paham sih kalau itu mah. Bukannya lebih baik kelihatan apa tuh?
Bukan lebih baik kalian ketemuan deh, jangan-jangan masih ada cinta dan rujuk lagi. Wah, kalau itu mau harapan kita semua ya, kalau bisa mereka jangan sampai cerai, karena keluarga The Onsu, keluarga The harmonis banget ya. Slogannya aja nih happy family nih dulu gitu. Jadi kalau seumpama mereka sekarang bisa sampai ada di kondisi seperti itu, banyak banget yang menyayangkan hal itu bisa terjadi gitu. Tapi ya mau gimana lagi lah ya, namanya kehidupan ya, apapun bisa terjadi gitu. Kondisi apapun itu bisa terjadi, kita nggak pernah tahu ke depannya yang terjadi dalam kehidupan kita itu seperti apa ya. Jadi kondisi apapun saat ini ya memang harus dijalanin aja gitu. Nah, bahkan kondisi dari putra pertamanya ya itu juga menjadi pusat perhatian yang sekarang juga banyak dibicarakan soal nasib Bertrand gitu ya. Nasibnya sih nggak akan kemana-mana ya, tetap jadi anaknya mereka gitu ya, karena secara negara gitu maksudnya. Nah, kemudian nasib yang dimaksud adalah ya bagaimana perasaan dari putra pertamanya gitu ya, karena si Bertrand kan harus merasakan 2 kali apa ya, sakit hati lah ya gitu dengan kondisi orang tuanya. Ibaratnya dia itu menjadi korban dari orang tua gitu ya, perpisahan orang tua gitu. Yang itu pasti menyakitkan banget gitu loh. Walaupun aku sendiri tidak pernah mengalami hal itu, tapi membayangkan saja itu sangat menyakitkan ya. Sudah trauma dengan orang tua pertamanya yang harus berpisah, kemudian diangkat anak dan bersama dengan keluarga The Onsu yang begitu harmonis, kemudian juga harus mengalami hal sama. Itu bagaimana perasaannya, ya kan? Kasihan sekali. Nah, kemudian salah satu VT ini menuliskan dengan caption bertuliskan seperti ini. Bertrand ungkapkan rasa sedih dan masih belum menyangka perpisahan orang tuanya. Ya, aku cukup lama ngikutin Bertrand. Aku tahu gimana anaknya itu emang dia soft boy gitu, apapun dipikirin itu sering banget disampaikan oleh kedua orang tuanya yang di Jakarta gitu. Gimana nanti kalau adiknya melihat ayah dengan orang lain gitu, ya kan? Nah, pokoknya dari aku mau ayah gimana atau mau romantis dengan siapapun, karena Onyo kan selalu mikir ke adik-adik gitu ya. Gimana nanti kalau adik-adik melihat hal itu gitu. Ini berdasarkan VT yang sudah ada di sosial media gitu ya. Onyo aja masih belum bisa terima dan mencerna kalau orang tuanya itu pisah, apalagi adik-adiknya. Pasti kecewa, mereka masih masih tinggi gitu ya. Maksudnya gimana tuh masih tinggi gitu. Ya intinya begitulah ya gitu. Bagaimana perasaan anak-anaknya gitu. Walaupun ya dalam kondisi ini status Ruben Onsu mau dekat dengan siapapun, begitupun juga Sarwenda, itu tidak ada yang salah gitu. Itu wajar. Dan itu ya memang mereka single pada saat ini kondisinya kan gitu ya. Kemudian salah satu komentar dari VT ini juga menyebutkan, yang sabar ya nak, Onyo anak baik. Kebetulan Onyo satu kampus dengan anak saya. Oh, oke. Onyo aja yang bukan saudara kandung sama adik-adiknya masih mikirin perasaan kedua adiknya. Terus kenapa bapaknya enggak gitu ya? Nah, di sini kita juga nggak boleh judge begitu aja, karena semua berita yang ada di sosial media saat ini itu belum tentu kebenarannya. Itu berasal dari asumsi beberapa netizen atau warganet sejauh ini gitu ya. Kemudian saya dengar Thalia pulang sekolah nangis. Ditanya temennya waktu lihat di TV sama Teh Desi, ikut sedih juga sih gitu. Jadi semangat cantik Thalia dan Tania gitu ya. Yaitu kedua putri yang masih kecil-kecil gitu ya. Nah, kemudian kejanggalan selanjutnya yang biasanya Ruben Onsu ini rajin ya mengantarkan anaknya atau kedua anaknya itu untuk berangkat sekolah atau nganterin sekolah gitu ya. Ya tanpa aku jelasin pun pasti beberapa fans dari The Onsu pasti mengetahui hal ini, karena Ruben Onsu ataupun Sarwenda itu aktif di sosial media ketika dia beraktivitas dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi pada VT ini menunjukkan bahwa saat ini yang nganterin adalah Bunda Sarwenda, bukannya Ruben Onsu gitu. Walaupun mereka sudah tidak satu rumah, namun mereka ini kompak gitu ya untuk tetap memprioritaskan kedua anaknya ya, untuk tetap nganter sekolah, terus kemudian ngajak main gitu, walaupun waktu keduanya itu pasti berbeda gitu. Jarang banget lah untuk bebarengan gitu. Apa nih komentar dari VT ini? Aku baru lihat Sarwenda nganter anaknya sekolah. Enggak, kalau itu mah udah sering, mereka gantian. Aku ngikutin keluarga The Onsu cukup lama ketika itu.
dulu-dulu yang nganter Ruben gitu, gantian lah ya. Apa nih katanya sahabat The Onsu, penonton baru ya jangan asal komen deh daripada malu sendiri. Ya betul. Kemudian kalau gua mau cocok logi ya guys, Veronica Tan katanya, Sarwenda Tan. Jadi apa tuh? Jadi sepertinya yang pakai nama keluarga Tan emang perempuan hebat. Cara mereka menghadapi masalah luar biasa, nggak ribut dan waktu yang akan menjawab gitu katanya. Wah bener juga sih. Tapi emang termasuk Bunda Sarwenda ini adalah perempuan yang hebat dan kuat ya gitu. Aku akui itu gitu. Dia tegar dan untuk saat ini dia memang fokus untuk memprioritaskan anak gitu daripada dia harus mencari pasangan baru gitu. Kemudian Viti selanjutnya apa tuh? Baru-baru ini Sarwenda menjadi buah bibir warganet usai Ruben Onsu dikabarkan dekati Desi Ratnasari. Kabar ini beredar semakin luas, usai Ruben Onsu pun diduga mualaf demi Desi Ratnasari. Waduh, Namun, Sarwenda bener nggak sih tak ambil pusing hingga beri satu janji untuk kedua putrinya. Jika Ruben Onsu menikah kembali, Sarwenda tegas tak akan pernah mau menikah kembali jika kedua putrinya belum dewasa sepenuhnya. Ya, sebuah Viti menyebutkan seperti itu ya, yang sedang ramai saat inilah, yang seperti aku jelasin tadi gitu. Nah, kemudian juga ada sebuah Viti dengan caption bertuliskan seperti ini, Sarwenda belum ingin menikah lagi. Ya, berbalik dengan mantan suami Ruben Onsu, Sarwenda lebih memilih fokus dulu ngurusin anak-anak. Ia masih nyaman dengan kesendiriannya, ya, jadi lebih utamain anak-anak dulu katanya. Oh, jadi ini POV dari Bunda Sarwenda. Dia menyatakan statementnya seperti ini. Aku lebih utamain anak-anak dulu. Jalanin aja yang sekarang aku masih nyaman dengan kesendirian tanpa pasangan. Itu quotes atau statement dari Bunda Sarwenda baru-baru ini gitu ya. Nah kemudian apa nih tanggapan warganet tentang Viti berikut tadi? Dia nggak mau nikah, nunggu Onyo mateng dulu, abis itu baru nikah sama Onyo. Wah ini keterlaluan ini mah. Ini mah haters ini mah. Ini kelihatan banget newbie-nya ini ya. Walah masih aja dibawa-bawa tentang kasus itu. Aduh ke laut aja deh mending. Betul Mbak Sarwenda, rawat anak-anak dengan baik dan cari duit ya cukup sebagai ibu yang sukses, amin katanya gitu. Ibu yang mengutamakan anak-anaknya adalah ibu yang hebat, betul sekali ya. Ini bukan berarti menyudutkan sudut manapun atau sisi manapun atau sosok manapun ya gitu. Jadi pada kenyataannya pada saat ini memang keduanya masih memprioritaskan anak dibanding apapun itu ya. Gitu. Mereka memang fokusnya di situ. Kalau masalah asmara segala macam ya itu bukan ranah kita ya gitu. Kalaupun ada hubungan segala macam, yang penting orang tuanya memfokuskan ke anak-anaknya untuk ketiga anak-anaknya ini ya sudah cukup gitu. Kalau misal endingnya atau memang kebenarannya mereka akhirnya mempunyai pasangan masing-masing ke depannya, ya itu sah gitu. Itu tidak ada salahnya gitu. Ya namanya kehidupan guys, kita nggak pernah tahu kalau kita ada di posisi mereka, ya kita nggak tahu juga. Mungkin kita bisa melakukan yang sama, atau mungkin kita punya pilihan yang lain, ya semua itu pilihan, hidup itu pilihan gitu ya. Kita hargai apapun itu ya. Ya gitulah, yang penting anak-anak dulu deh gitu ya. Dan semoga, ini yang paling, ya nggak Onyo aja sih ya, ketiga anaknya harusnya kuat lah, semoga kuat. Ya memang dengan kondisi baru, dengan perpisahan orang tua itu ya memang anak lah yang pasti jadi korban gitu loh. Gitu sih gitu, tapi ya itu ranahnya mereka sekali lagi ya. Kemudian aku disclaimer sekali lagi ya, ini bukan berita pembenaran, ini adalah berita yang sedang beredar, yang sedang hangat saat ini gitu ya. Semua tentang dugaan, kemudian tentang fakta-fakta atau juga beberapa sinyal-sinyal yang memang sudah tersebar di sosial media saat ini gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.